Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah Rahmah, NIM 202410101083 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan menjelaskan modul ke-7 Data Mining Naive Bayes. Oke, langsung saja ke soalnya. Yang pertama dari data preprocessing. Sebelum kita mengerjakan, seperti biasa kita import dulu library-nya. Ada NumPy, SNP, Pandas SPD, Seaborn SSNS, terus jangan lupa ada matplotlib, import pyplot SPL, from scalar preprocessing, import min-max-scalar, dan label encoder, terus scalar model selection, import trend test split, sama from scalar naive Bayes, import Gaussian NB. Pada soal pertama, yaitu dari data preprocessing. Yang pertama, load dataset adult CSV dan buang feature yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Yang pertama, kita sudah buat ngupload CSV-nya ke datasetnya. Setelah di-upload 100%, langsung ke buang feature yang tidak dibutuhkan serta rapikan datasetnya. Setelah kita load data frame-nya menggunakan metode Pandas Read CSV, ditampilkan ini data head-nya aja, beberapa data, ini 5 data pertama aja. Nah, pada data keempat ini, pada data kelima ini ada tanda tanya. Ini dianggap data yang kosong, jadi kita rapikan datasetnya gunakan metode replace. Nah, ini. Nah, sebelum dirapikan datasetnya, dihapus data kosong, ada 48.000 baris dan 15 kolom. Setelah di-replace menjadi 45 baris dan 15 kolom. Lalu selanjutnya, batasi dataset hanya pada data yang memiliki umur 25-40 tahun. Kita buat variabel limit_df. Kita pakai variabel baru karena kita mau bikin batasin umur 25-40 tahun ini. Nah, kita batasin dari umur 25 saja sampai 40 tahun. Lalu kita print 5 data pertamanya aja. Nah, ini jadi umur 25-40 aja. 25, 38, 28, 34, sampai 36. Oke, selanjutnya, cek tipe data pada masing-masing feature dan encoding bila diperlukan. Ini kita menggunakan properti dtype untuk melihat apa saja yang objeknya yang kita tampilin atau types-nya apa aja. Lalu setelah itu kita menggunakan propertinya select the types untuk melihat apa saja yang objek. Nah, di sini kita juga select yang apa aja yang integer. Nah, ini kolom tipe data yang objeknya ada word class, indication, marital status, occupation, relationship, race, gender, native country, dan income. Itu untuk yang tipe data objek. Lalu yang ada integernya, ada age, ada educational, ada capital gain, capital loss, hours per week, untuk yang tipe data integer. Lalu setelah itu, ini karena ada tipe data yang objek, kita perlu encoding. Jadi kita simpan di variabel encode df. Lalu kita copy data yang terakhir ini sebelumnya. Di data frame sebelumnya, lalu setelah kita ubah dari objek jadi integer. Sehingga word class-nya yang sebelumnya private, local gov, private, federal gov, marital statusnya itu berubah menjadi angka semua, jadi integer. Oke, lalu selanjutnya kita cek data null dan ini duplicated. Ya, yang duplicatednya kita cek data nullnya pertama.
itu 0, lalu yang data duplicate-nya kita cek ada 16, sehingga pada nomor 5, handling misvalue dan duplicated. Misvalue-nya kan nggak ada, tapi duplicated-nya ada 16 data, sehingga kita handling-nya menggunakan metode drop duplicates. Oke. Lalu selanjutnya cek outliers pl.figure fixed size, ukurannya 16 kali 6. Terus pakai data encode df yang terakhir itu sebelumnya, dan hanya data integer saja yang dipilih. Nah, lalu kita show box plotnya. Nah, yang temukan outliers itu pada atribut yang kedua, pada atribut fnlwgt ini. Sehingga kita melakukan handling outliers-nya pada yang kedua ini. Itu Q1 encode df kuantil 25 dan Q3 encode df-nya kuantil 75. Kalau kita kurangin Q3 dikurang Q1-nya. And that outliers df, encode df, lalu di print kita gunakan lagi fixed size ukurannya 16 kali 6. Lalu kita print. Nah, ini setelah di handling. Oke. Lalu selanjutnya normalisasi min-max. Oke, kita ada variabel normal df untuk handling outliers df copy, ini yang paling terakhir, pakai data yang terakhirnya. Lalu variabel scalar menggunakan min-max untuk min-max scalar, normal df integer 64, scalar fit transform normal df integer 64 kolom. Kalau kita normalisasi, setelah dinormalisasi, ini hasil datanya setelah normalisasi. Nah, ini perbedaannya. Ini datanya seperti ini. Lalu ini setelah dinormalisasi. Jadi banyak angka di belakang komanya. Oke, kemudian karena datanya udah selesai di reprocessing-nya, kita simpan, lalu indeksnya di reset drop through. Sehingga sudah. Ini ke datanya. Tuh, jadi 17.977 baris dan 15 kolom. Yang sebelumnya itu ada di 19.000. Oke, selanjutnya kita ke soal modeling. Nah, ini yang pertama, kita pisahin dulu atribut dengan kelasnya. Untuk atribut kita simpan di variabel X, dan untuk kelas kita simpan di variabel Y. Lalu, modeling test size 20%. Pertama, kita pisahin dulu data training dan data testingnya menggunakan trend test split ini. Lalu, kita pakai model Gaussian NB, model fit, gunain tadi atributnya sama si kelas aktualnya. Lalu didapatkan hasilnya di print 0,80 atau 80%. Lalu selanjutnya sama modeling test size 25%, menggunakan ini trend test split, terus test size-nya 25 karena dia 25%, random state-nya 100. Kita pakai model fit-nya tadi, extend lagi ya trend atribut untuk atribut dan untuk yang kelasnya. Lalu kita print dapat 0,80 atau 80%. Lalu yang terakhir untuk 30% test size-nya 3. Random state-nya 100, pakai trend test split lagi untuk misahin data testing sama
sama data trainingnya, lalu print, dia dapatlah hasilnya 79%. Lalu selanjutnya kita menuju ke perhitungan manual. Untuk yang perhitungan manual, lakukanlah modeling secara manual. Boleh menghitung di kertas Excel spreadsheet, namun tidak boleh menggunakan coding. Klasifikasi menggunakan knife base berdasarkan dataset dummy jodoh knife base dataset. Oke, ini langsung saja. Kita buka datasetnya. Nah, ini datasetnya. Jodoh knife base dataset. Lalu ini untuk pada soalan pertama itu dimintanya tentukan bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data pintar pol, tajir, baik, dan jempol. Nah, ini pintar pol, tajir, baik, dan jempol. Nah, ini untuk sebelumnya kita sudah memberikan tanda. Untuk yang kecerdasan itu dengan kode A1, harta A2, perilaku A3, kesetiaan A4, dan keputusan C. Ini untuk memudahkan sehingga tidak terlalu panjang terlihatnya di rumusnya nanti. Oke, ini untuk datasetnya tadi. Nah, ini Interpol. Pertama langsung saja kita cari probabilitas prior dari kelas 0 dan kelas 1-nya. Di mana kelas 0 ini ada 10. Karena kelas 0 itu dipikir dulu ini setelah dihitung ada 10 dari 20 data, sehingga dapat 0,5. Lalu untuk kelas 1 yaitu gas lamar, setelah dihitung ada 10 dari 20 data juga, sehingga dapat juga 0,5. Lalu kita langsung saja cari atribut, mencari probabilitas pada atribut 1 yang nilainya 1 dan kelas yang bernilai 0. Nah, ini setelah didapat atribut yang 1, web interpol dengan kelasnya dipikir dulu. Itu cuma ada 1 saja. Nih, setelah dihitung, saya ada datanya 1 sehingga 0,1. Lalu selanjutnya, untuk yang atribut kedua, dan kelasnya juga 0, yang bernilai kelasnya 0, atribut 2 yang bernilai 2, dan kelasnya 0 itu ada 2 data, dan sehingga 0,2, lalu ada atribut 3 bernilai 2 itu, dan kelas 0 itu dapat 2 data juga sehingga 0,2. Lalu atribut yang keempat bernilai 1 dengan kelasnya juga 0, didapat ada 3 data dari datasetnya sehingga 0,3. Lalu jika sudah didapat dari keseluruhan kelas 0 ini, dari sini semuanya dikali dengan probabilitas prior yang kelas 0 tadi, yaitu 0,5. Sehingga didapat hasilnya ini. Lalu selanjutnya, untuk yang sama, atribut 1 bernilai 1, tapi kelasnya 1, yaitu gas lamar, itu ada 9 data, sehingga 0,9. Lalu atribut 2 yang bernilai 2 dari kelas 1,
ada 5 data sehingga 0,5. Lalu ada atribut 3 yang bernilai 1, dari kelas 1 ada 5 data sehingga 0,5, dan atribut yang keempat bernilai 1 ini dari kelas 1 ada 7 data sehingga 0,7. Jika sudah, seluruh data ini sama dikali dengan probabilitas prior kelas 1 tadi, yaitu 0,5. Sehingga didapat hasilnya 0,7. Dari hasil yang didapat, diprediksikan bahwa kelas Vanderpool baik tajir dan jempol ini nantinya hasilnya akan kelas 1 atau keputusannya gas lamar. Oke, untuk yang selanjutnya, bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data B aja sih, B aja sih, B aja sih, dan B aja sih? Oke, untuk yang B aja sih, B aja sih, B aja sih. Nah, yang B aja sih, B aja sih. Sama seperti tadi, caranya pakai probabilitas lagi tadi, kita cari probabilitas priornya. Karena kelasnya masih sama, jadi 0,5 juga. Lalu langsung saja B aja sih. Karena atribut 1 B aja sih itu 0, dengan kelas yang dipikir dulu itu ada 9 data, sehingga 0,9. Lalu atribut kedua yang bernilai 0 dengan kelas 0 itu ada 3 data, jadi 0,3. Lalu atribut yang ketiga yang bernilai 0 dengan kelas 0 itu ada 4 data sehingga 0,4. Dan atribut keempat yang bernilai 0 dengan kelas 0 ada 7 data sehingga 0,7. Oke, lalu didapat seperti tadi caranya. Ini semua dikali dengan probabilitas prior kelas 0. Itu 0 dikali dengan 0,5 sehingga didapat ini hasilnya. Lalu sama atribut 1 bernilai 0 dikali dengan bedanya ini yang kelas 1 tuh kelas gas lamar, ada 1 data dari datasetnya sehingga 0,1. Lalu atribut 2 yang bernilai 0 dengan kelas 1 ada 4 data sehingga 0,4. Lalu atribut 3 yang bernilai 0 dengan kelas 1 ada 3 data dari datasetnya sehingga 0,3. Dan atribut yang keempat bernilai 0. Itu aja sih itu dari kelas 1. Ada 3 data sehingga 0,3. Lalu dikali ini semua dengan probabilitas prior kelas 1-nya dikali 0,5 sehingga didapat 0,0018. Oke. Lalu diprediksikan hasilnya ada di kelas 0 atau di kelas dipikir dulu. Lalu selanjutnya yang terakhir, bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data B aja sih, agak tajir, toksik, dan B aja sih. Oke. Yang terakhir, sama seperti tadi probabilitas priornya dulu. Untuk kelas 0, 0,5, kelas 1, 0,5 juga. Lalu atribut 1 yang bernilai 0 dengan kelas 0 ada 9 data sehingga 0,9. Lalu atribut yang bernilai 1 dengan kelas 0-nya ada 5 data sehingga 0,5. Atribut ketiga yang bernilai 1 dengan kelas 0 ada 4 data dari datasetnya sehingga 0,4. Atribut 4 bernilai 0 dengan kelas 0 ada 7 data sehingga 0,7. Lalu dikali ini semua dengan probabilitas prior kelas 0 dapatkan 0,063. Lalu atribut 1 yang bernilai 0 dengan kelas 1 ada 1 data itu jadi 0,1. Lalu atribut 2 yang bernilai 1 dengan kelas 1 ada 1 data sehingga 0,1. Atribut yang ketiga bernilai 1 itu
dengan kelas 1 ada 2 data sehingga 0,2 dan atribut yang keempat bernilai 0 dengan kelas yang 1 keputusannya ada 3 data itu 0,3 lalu dikali semua dengan probabilitas beliau kelas 1-nya 0,5 didapatkan 0,003 sehingga diprediksikan hasilnya karena yang lebih besar adalah kelas 0 atau kelas HAM dipikir dulu dengan hasil 0,063 sehingga hasilnya akan didapat pada HAM dipikir dulu keputusannya. Oke, itu dia penjelasan dari saya terkait modul ke-7 dari Knife Base Data Mining. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.